Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini materi kita hari ini pengenalan internet dasar ya. Nah, untuk materinya adalah pertama tentang gambaran umum tentang internet ya. Kedua, penyimpanan awan. Ketiga, mengenal browser internet. Ketiga, penyimpanan awan. Keempat, yaitu Google Drive ya. Penyimpanan awan ini Google Drive. Kemudian internet dengan LAN dan wireless. Bapak tampilkan dulu tentang perkembangan internetnya. Nah, internet itu telah ada sejak tahun 62. Kemudian yang disponsori oleh ARPA, Advanced Research Project Agency. Ini pertama dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika. Kemudian 70 mulai tertarik pengembangan internet. 71 network group menyelesaikan protokol internet. 69 70 tahun 72 mulai ada email ya. 73 dimulai pengembangan TCP. Nah, ini sistem internet. Internet digunakan secara terbuka untuk umum tahun 86. Jadi tahun 86 berkembang dengan pesat. Januari 89 jumlah jaringan internet itu 80.000, ini seluruh dunia ya. Januari Juli menjadi 130.000, November melebihi 160.000. 1990 ARPANET resmi ditutup, dikembangkan aplikasi browsing di tahun 93 yang disebut dengan Mosaic oleh Mark Andreessen bersama timnya. Kemudian keluar dari CSA dan menjadi otak di belakang Netscape. Nah, jadi sebelum ada Anda gunakan yang sekarang itu, pertama itu Netscape ya. Kalau Bapak masih ada menggunakan Netscape, jadi ARPANET itu belum. Saya sempat mengenalnya. Browser yang paling sukses dan akhirnya Microsoft mengembangkan Microsoft Internet Explorer. Jadi Netscape ini, Bapak tidak tahu ini apakah Netscape ini berubah dari Microsoft, tapi Microsoft ini yang populer yang kita gunakan sekarang. Tahun 95 itu 25 juta orang pengguna internet. Tahun 99 192 juta, 2003 5 juta, 2006 itu 1,1 miliar pengguna internet. Kalau tahun awal ini, tahun 2006 ini kita 2003 internetnya masih lambat ya, beda dengan sekarang dengan 4G ya. Sebentar lagi menjadi 5G ya. Belum ada grafik ya. Tahun 2006 ini kalau menonton YouTube itu lambat sekali ya. Lama jalannya, aksesnya lama. Nah, sekarang kita nonton YouTube itu tanpa streaming ya. Artinya dia berjalan terus. Tidak ada putar-putar kecuali jaringan di tempat Anda itu lambat ya. Secara umum tidak ada terputus jaringannya. Nah, ini pemanfaatan. Dan sekarang pemanfaatan internet ini sudah semakin luas. Ada e-commerce, banking. Kita bisa dengan adanya internet ini, kita tidak perlu ke bank lagi, cukup kalau ingin transfer ya. Kecuali untuk mengambil uang fisik baru kita ke ATM. Kalau untuk transfer gaji itu masuk rekening. Jadi kita tidak perlu memegang uang banyak. Mau pergi kemana kita tinggal bawa HP ya, bawa kartu internet, kartu bank ya, kartu ATM. Nah, nanti dan sekarang sudah mulai belanja itu menggunakan e-commerce,
ya, transaksi itu cukup transaksi antar bank ya. Jadi kita kirim, kita transfer uangnya, nah sudah sampai ya. Ada macam-macam juga e-banking ini, ada internet banking, cyber banking, virtual banking. Bapak juga ada tahu apa bedanya. Jadi di HP kita itu bisa kita bisa menyimpan banyak ATM Bank Nagari, ATM Bank BNI, ATM Bank BRI, ATM Bank Mandiri dan sebagainya. Jadi tinggal keperluan saja untuk apa ya. Nah, belajar jarak jauh. Nah, ini dengan internet ini seperti kita sekarang ini bisa belajar jarak jauh. Ada dimanapun, Bapak di mana, di Padang, ada di setiap daerah ada ya. Jadi tidak perlu datang ke Padang ya. Nah, ini Bapak juga kalau bepergian pun bisa melaksanakan perkuliahan asal dibawa alat saja sarananya. Ada laptop, kemudian ada jaringan, ada paket internet, ada jaringan internet, udah jalan ya. Anda juga bisa kemana-mana, jadi fleksibilitasnya tinggi ya. Jadi jangan kita berpikir, kalau Bapak berpikir tetap saja kuliah seperti sekarang ya. Jangan berpikir lagi untuk kuliah tatap muka ya, karena itu memberi keterbatasan. Ketika tatap muka dilaksanakan, kita hanya itu saja yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kuliahnya online seperti ini, Anda bisa di kampung mungkin bisa beternak ya sambil kuliah, melihara ternak. Anda dengar burung-burung berbunyi itu ternak Bapak ya. Jadi sambil ntar ada istirahat nanti kasih lihat-lihat burung di mana. Nah ini apa yang bisa kita manfaatkan. Jadi kita bicara kalau Anda kapan kuliah tatap mukanya susah, ujian online-nya. Ini berpikir susahnya, tapi kita lihat apa potensi yang ada. Nah, cuma masalahnya di internet ini adalah masalah keamanan data ya, terutama untuk e-banking dan e-commerce. Jadi kita tidak tahu juga kalau untuk e-banking ini sebaiknya HP itu tidak dicampur ya, jadi kita hanya untuk gunakan untuk internet saja, untuk ATM saja. Tapi kalau kita gunakan untuk macam keperluan satu HP, maka akun kita itu akan lebih mudah diretas. Itu mungkin cerita saja ya Bapak tidak asal download. Kita menggunakan, kenapa menggunakan perangkat terpisah, supaya kita kalau perangkatnya sama, kita kan akan mendownload macam-macam gitu. Nah ketika download itu sering disertakan, jadi Anda melihat sesuatu yang menarik, lalu Anda download, nanti ada kadang-kadang tuh ditanya waktu sebelum kita download itu, dia tanya identitas kita, Anda isi identitas itu. Akhirnya download itu juga tidak jalan. Atau ada misalnya mendapatkan uang secara gratis dari internet, lalu suruh isi identitas, upload kartu KTP, apalagi minta nomor rekening bank. Nah, nanti kalau sudah upload KTP itu, KTP kita itu bisa digunakan untuk peminjamannya. Dia bisa menggunakan kartu KTP kita itu untuk meminjam uang di bank, pinjaman online. Jadi Anda nanti ditagih aja, nanti dapat tagihan kalau Anda tidak meminjam. Ini hati-hati upload dokumen ya ketika diminta. Nah kemudian juga logout sebelum menutup browser. Jadi sebelum kita menutup browser kita harus logout dulu ya, tidak boleh meninggalkan komputer jika sedang login. Nah hati-hati Anda HP atau komputer sedang login itu jangan Anda tinggalkan, harus keluar dari suatu aplikasi ya. Komputer lengkap antivirus dan update, jadi perlu antivirus yang update ya.
Gunakan komputer pribadi, rahasiakan nomor kartu kredit, user ID, dan password. Ini kira-kira tentang perkembangan internetnya. Nah, tapi di sini tidak ada tentang internet itu sekarang ini sudah berkembang luasnya. Ada namanya big data ya. Di big data itu ukuran data besar. Apa big data? Apa itu big data? Telah dihasilkan dari awal kamu lahir sampai besar sekarang, mulai dari nama, data pendidikan, kesehatan, dan lainnya digambarkan ke dalam bentuk satu kotak. Pastinya rumahmu sudah penuh dengan kotak-kotak tersebut, bukan? Dan itu dihasilkan oleh setiap orang di bumi. Tidak bisa dibayangkan, bukan, penuhnya seperti apa bumi ini? Secara sederhana, big data adalah himpunan data yang sangat besar yang tidak mampu diolah oleh sistem komputer dan perangkat lunak konvensional dan memiliki karakteristik tertentu, yaitu volume, bahkan sangat-sangat besar. Jika semua data pada tahun 2010 dipindahkan ke dalam bentuk kepingan DVD, maka DVD tersebut dapat membuat tumpukan panjang sepanjang jarak antara bumi ke bulan dan kembali lagi ke bumi. Dan data-data tersebut terus bertambah. Pada tahun 2012, kita menghasilkan 2,3 triliun GB data setiap harinya. Diperkirakan nanti pada tahun 2020, triliunan data yang dihasilkan sebanyak 43 triliun GB. Ini tahun 2016 ya. Selain volume, varietas juga merupakan salah satu karakter dari big data. Data-data yang dihasilkan terdiri dari berbagai jenis dan variasi seperti teks, foto, video, dan lain-lain. Apa saja yang menghasilkan big data? Banyak sekali. Salah satunya adalah adanya Internet of Things. Internet of Things bisa diartikan di mana benda-benda di sekitar kita dapat berkomunikasi antara satu sama lain melalui sebuah jaringan seperti internet. Mulai dari handphone, televisi, jam tangan, bahkan sampai lemari pendingin. Semua benda-benda tersebut menghasilkan data. Baik itu data tentang letak titik macet di suatu tempat, data berapa detak jantungmu berdenyut setiap hari, data tentang berapa langkah kaki yang kamu ambil setiap hari, data perbankan, kesehatan, sensor untuk mengumpulkan informasi tentang iklim, postinganmu di sosial media, data transaksi kartu kredit, dan yang paling penting adalah data untuk ilmu pengetahuan. Di Indonesia, Pusat Penelitian Informatika LIPI turut berperan dalam suatu proyek sains besar di bidang fisika partikel eksperimen, yaitu ELICERN. Proyek tersebut menghasilkan data yang sangat besar, sehingga membutuhkan high performance computing untuk mengolahnya. Data-data yang telah dihasilkan kemudian harus dapat dianalisa dengan sangat cepat untuk menghasilkan informasi. Itulah mengapa velocity atau kecepatan merupakan karakter penting lainnya dari big data. Coba bayangkan, bagaimana saham-saham perusahaan, rute jalan, perkiraan cuaca dapat diketahui dengan hitungan menit, bahkan detik, jika data-data besar tersebut tidak dianalisa dengan cepat. Tentunya perangkat komputer biasa tidak dapat menangani hal ini. Bisa jadi akan menghabiskan beberapa tahun untuk melakukan itu. HPC adalah jawabannya. HPC atau High Performance Computing adalah sistem komputer yang dibangun agar mampu menyelesaikan beban komputasi yang tak terkira beratnya dalam waktu yang masih bisa diterima. Sebuah sistem HPC terdiri dari puluhan, ratusan, bahkan ribuan CPU core yang saling terkoneksi untuk menyelesaikan suatu komputasi secara paralel. LIPI mempunyai dua sistem HPC yang dikelola Pusat Penelitian Informatika, yaitu di Bandung dan Cibinong. LIPI membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin menggunakan HPC tersebut untuk kepentingan ilmu pengetahuan secara gratis. Untuk lebih lanjut, silakan buka grid.lipi.go.id dan mari bekerja sama untuk kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia. Nah, ini LIPI ya, punya big data tersendiri ya. Big data Google.
Nah, ini penyimpanan data Google. Jadi Google yang kita gunakan ini mereka menyimpan data kita itu dalam ukuran yang sangat besar ya. Seluruh data internet dunia disimpan di mana, dan ini ya penyimpanan data internet di seluruh dunia. Halo para pemirsa, bertemu lagi dengan saya. Seberapa sering Anda upload foto, MP3, video maksudnya video action, atau bahkan video alay Anda ke media sosial? Nah, tapi ngomong-ngomong, kalau kita mengupload sebuah file ke internet, pernahkah kita bertanya tentang data digital di internet? Bahkan hampir semua orang di seluruh dunia mengupload foto, video, MP3, dan lain sebagainya ke internet setiap hari. Nah, yang jadi pertanyaan di benak Pithecanthropus erectus, seberapa besar data digital dan di mana semua data itu disimpan? Di hard disk kah? Atau di SD card kah? Atau mungkin SMP card juga ya? Ya mungkin sih. Nah, daripada Anda bingung, mari tanyakan ke Mbak Google. Simak saja videonya. Balikan intronya. Semua data yang disimpan di seluruh dunia ada di beberapa lokasi. Begitu banyak pusat data yang memegang data tersebut. Yang jadi pertanyaan, sebesar apakah data tersebut? Nah, para peneliti sudah meneliti selama 20 tahun, sebagaimana yang telah dipublikasikan dalam jurnal sains, menghitung jumlah data yang telah disimpan di seluruh dunia mulai tahun 1986 hingga 2007, mereka memperkirakan sekitar 295 exabyte data yang disimpan di seluruh dunia. Nah, berapakah 295 exabyte kalau kita terjemahkan dalam bentuk gigabyte? Kita siapkan dulu otaknya untuk berpikir. 1000 KB sama dengan 1 MB. KB di sana kilobyte ya, bukan keluarga berencana. 1000 MB sama dengan 1 GB. 1000 GB sama dengan 1 TB. 1000 TB sama dengan 1 PB. 1000 PB sama dengan 1 EB. 1000 EB sama dengan 1 ZB. Pusing gua, baca aja sendirilah. Nah, tetapi data yang kami dapat hanya sampai exabyte, yaitu 295 exabyte. Maka kalau dikalkulasikan dalam bentuk gigabyte, yaitu 295 miliar gigabyte. Bayangkan, begitu banyak film yang bisa kita download. Film action maksudnya. Tunggu, mereka membuang-buang waktu selama 20 tahun hanya untuk menemukan angka tersebut. Wow, penelitian sangat sekali ya. Nah, inilah kata-kata mutiara yang menyentuh dari Dr. Martin Herbert, University of Southern California in BBC Skin in Action. Andaikan kita mentransfer data-data tersebut dalam bentuk sebuah buku, maka itu mampu untuk menutupi seluruh wilayah Amerika Serikat atau Cina dalam 13 tumpuk buku. Katanya biar greget aja sih. Itu perhitungan data dari tahun 1986 sampai 2007 saja.
dan data dari 2007 sampai sekarang belum dihitung. Dan perlu diketahui, kapasitas storage berlipat ganda setiap 3 tahun. Dikalikan 3, jadi tahun ini di seluruh dunia menyimpan sekitar 900 Oke, jadi itu gambaran tentang big data. Nah, sekarang kita masuk ke materi mengenal browser ya. Browser ini ada beberapa macam browser ya. Macam-macam browser. Pertama, misalnya kalau Bapak sekarang ini menggunakan 2 macam browser ya. Kalau kita lihat macam-macam browser, ini 7 browser terbaik. 7 browser terbaik. Mozilla ya. Bapak menggunakan Mozilla, kemudian Google Chrome, ini Google Chrome juga. Karena ada yang misalnya kalau kita mau buka 2 macam email, maka yang satu buka di Mozilla, yang satu kita buka di Google Chrome ya. Ada UC browser, ada Safari, ada Opera, ada Chromium, ada lagi Vivaldi ya. Bapak udah dengar ini ada Vivaldi. Nah, itu browser-browser yang banyak digunakan 7 browser. Nah, ini kayak gini, Anda jangan allokan ya, harus di cancel. Nah, itu bisa kalau kita allow maka dia bisa mengakses internet kita. Ini macam-macam browser, kemudian macam-macam cloud storage ya. Mencari macam-macam ada macam-macam cloud storage ya. 10 layanan storage terbaik dan gratis. Jadi menyimpan ini ya, ini gratis itu dibuatkan oleh Big Data itu ya. Dari Big Data itu kita disediakan cloud itu awan ya, seperti ini. Jadi kita menyimpan di awan. Sebenarnya tidak di awan ya, kita tidak tahu di mana itu disimpan data kita. Setelah kita simpan data itu dia akan berlaku pada mengatakan selama 60 tahun. Jadi bayangkan kalau data yang kita simpan itu atau WA yang kita kirim yang tidak baik, yang kurang baik itu akan tersimpan selama 60 tahun meskipun di HP kita sudah dihapus, tapi di big data itu tidak akan terhapus. Google Drive, salah satu Google Drive ya. Google Drive ini kita menggunakan akun Google ya, email Google ya. Nah, akun Google Drive ini menyimpan 15 giga data. Jadi tugas-tugas kuliah Anda, daripada Anda repot ya, jangan disimpan di komputer, dia habis. Anda upload ke Google Drive. Kemana saja Anda pergi, lupa bahwa kita tidak perlu banyak. Nah, kita tinggal download ya. Jadi menyimpan yang gratis, versi gratisnya ya, itu menyimpan 15 giga. Kalau yang versi premium ada yang 1 bulan $9,9 itu bisa menyimpan 1 TB per bulan. Kemudian ada Dropbox. Dropbox ini memungkinkan kita bekerja secara bersamaan. Misalnya kalau kita punya poin-poin, jadi kita simpan di Dropbox, nanti masing-masing mengedit. Nah, editing terakhir nanti ada di Dropbox ya. Jadi Dropbox ini memungkinkan kita, ada juga versi gratisnya ya. Gratis 2 GB up to 16 GB sampai 16 GB Dropbox gratis. Itu satu akun. Jadi kalau Anda ingin membuat lebih dari itu, Anda buat akun satu lagi. Kemudian OneDrive. OneDrive ini miliknya Microsoft.
Jadi ada punya akun Microsoft itu bisa menyimpan OneDrive, disimpan di OneDrive itu gratisnya 5 GB. Kemudian ada Box 10 GB gratisnya. Kemudian Mega 50 GB. Nah, ini Mega lebih besar ya. Jadi kalau Anda ingin lebih besar simpan di Mega. HD drive itu 50 GB juga. Bitcasa 25 GB gratisnya. Reader Dark 30 GB. Tencent Waidu ini tidak ada informasi berapa GB. Nah, ini penyimpanan awan. Kita nanti akan membuka penyimpanan awan secara Google Drive. Nanti Anda sudah membuat tugas dari tugas pertama kuliah. Nanti Anda buat Google Drive ya. Misalnya Google Drive itu kita menggunakan akun Google ya. Kalau Bapak ini menggunakan akun Google, jadi ini kerjasama UNP dengan Google ya. Nah, kerjasama ini mendapatkan ini drive ya. Jadi kita buka email Google. Nah, di kotak ini ada drive. Kita pilih drive. Karena ini akunnya sudah dibuka ya, jadi otomatis langsung masuk drive ya. Nah, di sini terlihat bahwasanya Bapak baru menyimpan 45 GB. Kalau yang versi gratisnya, makanya akan termuat menjadi misalnya 5 GB dari 15 GB. Kita cukupkan ya, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.